Saatnya tegas sekarang ini. Buat para preman-preman tidak ada ampun. Betul. Sekarang Satgas Anti Preman, wah, siap untuk diberlakukan di Indonesia nih. Mantap bener Kang Deddy. Bener-bener mantap. Bapak aing boga carita, Bapak aing boga ide, dan Bapak aing anu ngalakukeunana. Aduh, mantap-mantap. Jadi di sini sekarang Kang Deddy Mulyadi punya kekuatan untuk bergerak, untuk memberantas preman-preman, preman yang ada di pasar, preman yang ada di jalan-jalan, preman yang ada di dekat pabrik-pabrik. Wah, sekarang mulai diobrak-abrik nih. Oke, kekuatan ini didapat karena direstui dari atas. Coba dengarkan dulu ini. Hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat Satgas Anti Premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Ya. Saya selalu menyatakan memang benar organisasi kemasyarakatan ormas itu boleh, tapi jangan membuat masyarakat ini resah. Apalagi sekarang banyak laporan-laporan, baik itu dari pekerja di pabrik maupun dari orang-orang di pasar, itu merasakan bahwa dengan adanya ormas yang tidak bertanggung jawab, ormas yang mementingkan kelompoknya, ini memang benar meresahkan. Nah, ini harus jadi pegangan bagi semua bahwa hal ini tidak boleh berkembang di Indonesia. Kalau misalkan para pengusaha itu males untuk melakukan investasi di negara ini, mengapa tidak? Gini, ketika orang mau bekerja saja itu harus bayar. Coba orang bekerja harus bayar. Dan itu tentunya ini ada yang memegang gitu. Bukan dari perusahaan, bukan. Orang yang mau ikut campur. Nah, bahkan temen ada bilang, mau ngambil limbah saja itu harus melalui orang-orang tertentu. Wah, jadi benar-benar ada yang menguasai. Iya, termasuk di pasar-pasar, jangan pasar kaki lima ini. Pasar kaki lima itu para pedagang itu harus setor kepada orang-orang tertentu. Ya, ada yang dinamakannya keamanan, ada yang namanya kebersihan, gitu kan? Ini macam-macam. Nah, yang store itu bukan langsung masuk ke kas daerah atau ke pemerintah, enggak. Tetapi pada orang-orang tertentu yang memegang. Jadi wilayah-wilayah tertentu ada yang memegang. Nah, ini kan merugikan pedagang juga gitu. Bahkan di lapak-lapak parkir itu ada yang menguasai. Lapak parkir misalkan yang Indomaret atau lah pokoknya semua lapak parkir itu juga ada yang menguasai dan ada setorannya. Nah, masa sekarang pemerintah akan kalah oleh preman seperti ini. Nah, ini karena sudah lama dibiarkan itu kan, sudah lama dibiarkan, jadi dia merajalela, jadi merasa dia yang paling kuat, akhirnya ya seperti ini. Yang namanya masyarakat yang tidak punya pekerjaan mungkin ya, untuk mendapatkan penghasilan lah, parkiran juga nggak apa-apa, akhirnya kan ngikuti. Nah, sekarang sama Kang Deddy ini mau dihapus nih, mau dihilangkan. Saya sangat sepakat sekali gitu agar
kita itu merasa nyaman di daerah sendiri, merasa nyaman di negeri sendiri, jangan sampai kita itu sedikit agak was-was. Mungkin ini kalau diawali oleh Satgas kemarin ya, ada yang mulai untuk memberantas para preman. Saya kira itu bagus, gitu, itu bagus. Tapi ini harus berlanjut, jangan sampai di situ saja, gitu. Harus berlanjut, harus sampai tuntas, gitu. Ya kalau mau orang-orang yang itu ya kenakan hukuman lah, gitu. Dan kalau organisasinya sudah meresahkan, saya kira ditutup aja. Kenapa sih? Apa sulitnya gitu? Kayak dulu menutup organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh salah satu keagamaan, yaitu yang Rizik Syihab Rizik gitu ya. Itu kan langsung dihapus. Nah ini juga sama. Apa bedanya gitu? Jadi kalau menurut saya mendingan dihapus supaya nanti tidak akan bermasalah lagi. Jadi tidak perlu ada organisasi-organisasi yang kayak gitulah. Dan tentunya ini kebermanfaatannya kurang. Kebanyakan dia itu menguasai daerah tertentu yang ada penghasilannya, baik itu yang berhubungan dengan truk ya, atau pengerukan tanah, baik itu yang berhubungan dengan parkir. Bahkan kan sering terjadi perebutan kekuasaan wilayah ya, perebutan wilayah. Akhirnya kan menggunakan senjata tajam ya, saling pukul, saling bacok gitu. Nah ini kalau terus-terusan dibiarkan, masa negara kita berarti tidak aman dong kalau demikian. Ya gimana lagi ya, karena ini memang udah banyak nih di mana-mana gitu. Dan kalau ormas itu kan juga dapat hibah juga kalau nggak salah. Nah ini berat juga ya. Kalau ormas dapat hibah, uangnya dikemanain juga ini. Bener, ormas ini dapat hibah dan sudah meresahkan. Nah ini mungkin karena pada saat pemilu itu kan para calon ini membutuhkan, akhirnya dirangkul itu pada saat mencalonkan. Tapi kan lama-lama setelahnya jadi, itu dia menjadi buah si malakama. Tidak dikasih proyek juga dia marah gitu. Tidak dikasih kesempatan untuk mencari uang dia juga marah. Wah repot sekali. Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan lah oleh pimpinan-pimpinan kita. Karena kalau dari warga itu kami hanya berharap saja gitu ya, berharap mudah-mudahan bisa diselesaikan. Oke ya, terima kasih, salam sukses dari Kang Obing.